Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Jatut Yoga Prameswari MPD serta teman-teman kelas R3E. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alifia Zahra, Dwi Anggraini, Sri Humairah, Rani Safitri, Rafika Nuri, Ahmad Ismail, Dede Yakub, dan Dwi Cahyani Anggraini. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dari materi memperoleh bahasa pertama. Baik, materi yang pertama adalah latar belakang dari pemerolehan bahasa pertama. Bahasa merupakan salah satu cara berkomunikasi antara sesama makhluk hidup yang berupa bunyi atau simbol. Bahasa merupakan salah satu hal yang dapat dikuasai oleh anak dari dalam kandungan hingga ia dewasa yang diperoleh dari seorang ibu yang biasa disebut bahasa ibu. Pemerolehan bahasa atau language acquisition atau akuisisi bahasa menurut Maksan pada tahun 1993 halaman 20 adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Melalui bahasa pertama atau B1, seorang anak belajar untuk menjadi anggota masyarakat. B1 menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pendirian dalam bentuk-bentuk bahasa yang dianggap ada. Darjo Wijojo 2003 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seorang anak secara natural waktu dia belajar bahasa ibunya. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial. Maka, pada saat itulah pertama kali bayi mengenal sosialisasi, bahwa di dunia ini adalah tempat orang saling berbagi rasa. Pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu anak-anak di seluruh dunia sama. Selanjutnya, pembahasaan. Poin A, pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu merupakan proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak mulai dari ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa pertama atau B1 atau bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali diperoleh oleh seorang individu dalam kehidupannya. Selanjutnya, pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pada anak dengan cara anak berbicara dalam mengucapkan satu demi satu kata. Pada perkembangan selanjutnya, anak mulai berbicara dalam dua kata atau lebih. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal yang disebut dengan pemerolehan anak. Pemerolehan bahasa pertama anak terjadi bila anak sejak semula tanpa bahasa. Menurut Klein, pemerolehan bahasa pertama erat hubungannya dengan perkembangan kognitif dan sosial anak. Maksudnya, yaitu anak dapat menghasilkan ucapan-ucapan yang mendasar pada tata bahasa yang teratur dan rapi secara otomatis, mengimplikasikan anak telah menguasai bahasa yang bersangkutan dengan baik. Lalu menurut Lindbergh, berkaitan antara bahasa dengan inteligensi ialah anak sejak lahir memiliki kesanggupan untuk berkomunikasi dengan bahasa, khusus untuk manusia dan tidak ada hubungan dengan kecerdasan atau pemikiran karena anak mempunyai warisan biologis. Lindbergh mengatakan bahwa kemampuan berbahasa hanya sedikit hubungannya dengan kecerdasan manusia. Lalu, dalam pemerolehan bahasa pertama terjadi apabila anak yang belum pernah belajar bahasa ataupun mulai belajar bahasa untuk pertama kali. Jika anak itu hanya memiliki satu bahasa disebut eka bahasawa atau yang diperoleh
yaitu dua bahasa melalui proses dua bahasa secara bersamaan ataupun secara beruntutan. Anak itu disebut dwibahasawan. Kalau yang diperolehnya lebih dari dua bahasa secara beruntutan, anak itu disebut ganda bahasawan atau multibahasa. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama antara lain perkembangan kognitif, perkembangan sosial, alat pemerolehan bahasa, dan urutan pemerolehan bahasa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan dipaparkan oleh Rani. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang berkaitan dengan pemerolehan BI. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak berkaitan dengan nosi-nosi seperti waktu, ruang, modalitas, dan sebab akibat. Di samping nosi-nosi di atas, nosi deeksis juga harus dikuasai anak sebelum dia dapat dinamakan akil balik BI-nya ketika ditanya seseorang, "Atar rumahnya di mana?" Dengan segera dijawab di sini. Dalam proses pemerolehan BI-nya, seseorang anak akan belajar semua konsep atau nosi yang telah disebut di atas. Karena ia memerlukan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dan anak-anak lain di sekelilingnya. Yang kedua, perkembangan sosial anak. Melalui bahasa, seseorang anak belajar untuk menjadi anggota masyarakat. Bahasa pertama menjadi salah satu sarana mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian, dan sebagainya dalam bentuk-bentuk bahasa yang dianggap diterima anggota masyarakatnya, dan bahkan ia mengungkapkannya perasaannya secara gelambang. Contoh, Nawa berkata, "Mah, makanan ini tidak enak." Ketika ia berkunjung ke rumah budenya secara gamblang, dari seorang anak masih diampuni, tetapi dia harus mulai belajar bahwa ada norma-norma budaya tertentu yang harus diperhatikan, yang mungkin berubah dengan kemajuan zaman. Yang ketiga, pemerolehan bahasa yang dibawa sejak lahir atau innate. Seorang anak yang normalnya akan memperoleh BI dalam kurun waktu yang relatif cepat, meskipun BI yang didengar di sekeliling bukan BI yang gramatik dan tidak tanpa kesalahan dalam struktur dan kosakata. Contoh, Chomsky 1965 ini bukan karena anak itu memperoleh rangsangan atau stimulus saja, tetapi ia juga mengadakan respon, dan sejak lahir setiap orang juga dilengkapi dengan seperangkat peralatan LAD atau Language Acquisition Device atau peralatan pemerolehan bahasa. LAD atau Language Acquisition Device mampu memperkirakan struktur dan pola-pola bahasa yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, tata bahasa mereka disebut Universal Grammar atau kata bahasa semesta. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dwi Cahya. Selanjutnya yang keempat ada tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa dan tahapan-tahapan yang paling pertama diperoleh dari buku-buku linguistik. Penelitian para ahli bahasa yang membagi tahap pemerolehan bahasa menjadi dua tahapan, yaitu pralinguistik dan linguistik. Pralinguistik ditandai dengan pertukaran giliran antara orang tua dengan anak. Sedangkan tahap linguistik adalah tahapan yang terdiri dari tahap pengocehan atau babbling, lalu ada laling, ekolalia, tahap satu kata atau holoprastik, dan tahap dua kata atau lebih. B. Teori pemerolehan bahasa pertama. Menurut ahli di bidang bahasa, ada 4 teori yang umum beredar dan digunakan dalam mempelajari pemerolehan bahasa pada anak, yaitu teori behaviorisme, teori nativisme, teori kognitivisme, dan teori interaksionisme. Yang pertama, teori behavioris. Menurut Abidin pada tahun 2009, ia telah melakukan penelitian bagaimana teori behaviorisme berkenan dengan pembelajaran bahasa. Ia menghasilkan 3 buah simpulan bahwa teori behaviorisme dalam bahasa ternyata memberikan kontribusi yang baik dalam proses pembelajaran. Anak bisa belajar
bahasa dari lingkungan mereka. Lalu ada perspektif behaviorisme. Didefinisikan sebagai perubahan perilaku melalui pengalaman, yang berarti bahwa manusia belajar sesuatu dari lingkungan mereka. Dan manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berbagi budaya sehingga mendapatkan pengetahuan tentang bahasa melalui pembelajaran. Sekian materi yang saya paparkan, lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Alifia Zahra. Selanjutnya teori yang kedua, yaitu teori nativisme. Menurut penganut teori ini, bahasa terlalu kompleks untuk dapat dipelajari lewat proses peniruan. Ada hal lain yang memengaruhi tingkat perkembangan bahasa pada manusia. Menurut Yusuf, hal lain tersebut yaitu faktor genetis atau bawaan. Ada beberapa pemerolehan bahasa berdasarkan teori ini, yaitu yang pertama, kemampuan bahasa manusia adalah sebuah kemampuan bawaan yang telah mereka miliki sejak lahir. Yang kedua, sebagai implikasi pada poin pertama, maka manusia hanya perlu melatih kemampuan yang sebenarnya sudah mereka miliki. Maksudnya, manusia mengembangkan dan melatih kemampuan yang mereka miliki. Dan yang ketiga, pemerolehan bahasa kedua dengan sedemikian sesuai dengan teori LAD. Tidak dapat hanya mengandalkan pengaruh lingkungan saja, melainkan sesuai dengan kemampuan yang dibawa masing-masing individu sesuai dengan genetiknya. Jadi menurut teori ini, berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang tua. Jika orang tua memiliki kemampuan bahasa yang baik, maka akan menurunkan kemampuan berbahasa yang baik untuk anak-anaknya. Begitupun sebaliknya. Teori selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Piaget dan Vygotsky adalah tokoh yang menggagas bahwa kemampuan bahasa tidak dapat terlepas dari kemampuan kognisi seseorang. Saat kemampuan kognisi terbentuk, maka penguasaan bahasa akan mengikuti. Tahapan perkembangan bahasa yang terjadi pada anak berdasarkan teori kognitivisme menurut Yusuf adalah yang pertama, pada usia 0-18 bulan, anak dianggap belum mengenal bahasa. Anak hanya mengenal dunia lewat alat indera yang mereka miliki dan pengetahuan mereka terbatas pada sesuatu yang dapat mereka amati di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, anak di usia 1 tahun, anak mulai memahami bahwa benda memiliki sifat permanen yang khas sehingga mereka mulai simbol-simbol untuk merepresentasikan sesuatu yang tidak ada dalam jangkauan pandangan mereka. Teori selanjutnya yaitu teori interaksionisme. Pemerolehan bahasa menurut teori ini merupakan percampuran kemampuan kognisi bawaan dengan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar. Menurut teori ini, bahasa diperoleh anak karena adanya kesiapan kognitif dan rangsangan yang ada pada masyarakat di sekelilingnya. Menurut Fatmawati, dalam artikelnya menyebutkan bahwa pemerolehan bahasa adalah hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dengan lingkungan bahasa. Jadi, jika lingkungan bahasanya baik, maka baik juga bahasa anak tersebut. Jadi hasil diskusi serta yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tentang pemerolehan bahasa pertama, kesimpulannya merupakan manusia memiliki warisan biologis yang sudah dibawa sejak lahir, berupa kesanggupan untuk berkomunikasi dengan bahasa khusus manusia, dan itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan atau pemikiran. Kemampuan berbahasa erat hubungannya dengan bagian-bagian anatomi dan psikologi manusia seperti bagian otak. Bahasa tidak dapat diajarkan kepada makhluk lain. Bahasa bersifat universal, tiap bahasa dilandasi unsur semantik, sintaksis, dan fonologi. Terima kasih. Maka dari itu, selesailah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih untuk Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD serta teman-teman R3E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.